Jenis-jenis haji. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu ketika seorang hendak melakukan ihram, kemudian berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan haji. Dengan kata lain, pelaksanaan haji dan umrohnya itu secara terpisah atau sendiri-sendiri, dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian selanjutnya melakukan umroh. Untuk niat berihramnya yaitu labbaik Allahumma hajjan la riya'a fihi wala sum'atan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji tanpa adanya riya dan tidak sum'ah. Ketika sudah berihram dan sudah tiba di Mekah, maka diawali dengan tawaf kudum, tawaf awal kedatangan di Mekah. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu tidak ada tahallul, harus menetapkan diri dalam kondisi berihram tersebut, dan masih tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Jadi tetap dalam keadaan ihram hingga datang masa tahallulnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Yang kedua ada haji tamattu, yaitu seseorang yang hendak berihram dengan niat melaksanakan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika sudah berihram, melafalkan niat labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji la riya'a fihi wala sum'atan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah yang dilanjutkan dengan haji tanpa ada riya dan sum'ah. Jadi ketika sudah berihram dan masuk kota Mekah, selesaikan umrohnya dengan pelaksanaan tawaf umroh, sa'i umroh, kemudian bertahallul dari ihramnya dengan memotong pendek atau mencukur rambut kepalanya. Lalu dia tetap dalam kondisi tidak berihram hingga datangnya hari Tarwiyah atau tanggal 8 Dzulhijjah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, segera berihram kembali dari Makkah untuk menunaikan haji hingga sempurna. Untuk haji tamattu, wajib untuk menyembelih hewan kurban, baik itu seekor kambing, atau 1/7 dari sapi, atau 1/7 dari unta, pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari, 3 hari di waktu haji, dan sisanya ketika sudah sampai di negaranya. Jenis haji yang ketiga adalah haji qiron, yaitu seseorang yang berniat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji. Artinya berihram untuk menunaikan umroh dan haji sekaligus. Untuk lafal niatnya, labbaik Allahumma umratan wa hajjan la riya'a fihi wa la sum'atan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh dan haji tanpa ada riya dan sum'ah. Jadi bagi yang haji qiron harus menetapkan diri dalam keadaan berihram hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Berihram untuk umrah, lalu berihram untuk haji sebelum memulai tawafnya, karena untuk dikerjakan secara sekaligus. Kemudian ketika masuk kota Mekah, langsung melakukan tawaf kudum, lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah untuk umrah dan hajinya sekaligus dengan satu sa'i tanpa adanya tahallul. Kemudian masih dalam kondisi berihram, tidak halal bagi yang melakukan haji qiron melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram hingga datang masa tahallulnya itu tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk haji qiron sama seperti haji tamattu, wajib untuk menyembelih hewan kurban, seekor kambing atau 1/7 dari sapi atau 1/7 dari unta pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari ketika berhaji boleh dilakukan di hari tasyrik, tapi lebih utamanya itu sebelum tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, dan sisanya ketika sudah sampai di negaranya. Jadi perbedaan antara haji ifrad, tamattu dan qiron adalah haji ifrad mendahulukan haji daripada umrah,
Haji tamattu umrah terlebih dahulu, kemudian dilanjut haji, dan haji qiran adalah melaksanakan haji sekaligus dengan umrah. Selanjutnya yaitu miqat. Miqat itu adalah batas bagi dimulainya ibadah haji ataupun umrah yang telah ditetapkan. Adapun miqat terbagi dua. Yang pertama adalah miqat zamani, yaitu miqat yang berhubungan dengan batas waktu, kapan, tanggal berapa, dan bulan apa dalam melaksanakan ibadah haji. Yang termasuk ke dalam bulan haji diantaranya yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah miqat makani. Miqat makani yaitu miqat yang berhubungan dengan letak geografis atau tempat seseorang ketika memulai niat ihram. Di sini ada beberapa miqat makani. Yang pertama adalah Al-Juhfa. Ini adalah miqatnya penduduk Syam, Maroko, Mesir, dan orang-orang yang melewatinya. Kemudian yang kedua adalah miqat Dzulhulaifah. Miqat ini bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang melewati miqat ini. Kemudian yang ketiga, miqat Dzatu Irq, yaitu miqatnya penduduk Irak dan orang-orang yang melewatinya. Kemudian yang keempat adalah miqat Qarnul Manazil, yaitu miqatnya penduduk Najd dan Taif. Kemudian yang terakhir adalah miqat Yalamlam, miqat penduduk Yaman dan orang-orang yang melewatinya. Bagi yang datang dari arah timur, contohnya seperti negara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya melalui miqat ini. Berikutnya ada wajib haji. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari miqat dan meninggalkan larangan-larangan ihram. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika mau berihram harus melewati salah satu miqat. Kalau misalnya jamaah Indonesia berarti mulai berihram pada miqat Yalamlam dengan melafalkan niat hajinya. Kemudian wajib haji yang kedua mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam pada tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah dengan mengumpulkan 7 buah batu untuk melaksanakan wajib haji yang ketiga, yaitu melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah pada saat terbitnya matahari. Wajib haji yang keempat yaitu mabit di Mina, bermalam di Mina pada malam hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian dilanjut pada wajib haji yang kelima, melontar Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Jadi pada saat mabit di Mina, para jamaah mengumpulkan 21 batu ataupun kerikil untuk dipakai melontar Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Masing-masing lontar jumrah itu adalah 7 buah batu. Kemudian wajib haji yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Jadi setelah selesai semua rangkaian ibadah haji, para jamaah haji wajib untuk melakukan tawaf wada. Selanjutnya larangan-larangan ihram dan dendanya. Yang pertama jima, hubungan intim suami istri. Apabila hal ini dilakukan sebelum tahalul awal, yaitu sebelum lempar Jumrah Aqabah, maka ibadah hajinya batal. Dan jika dilakukan setelah tahalul awal, maka ibadah hajinya tidak batal. Hanya saja wajib berihram kembali untuk melakukan tawaf ifadah, karena yang membatalkan adalah ihramnya saja. Adapun dam ataupun dendanya, yang pertama menyembelih seekor unta, menyembelih seekor sapi, atau menyembelih 7 ekor kambing, atau yang terakhir memberi makan fakir miskin di tanah haram senilai harga seekor unta. Jadi tinggal memilih mana yang sekiranya mampu untuk ditunaikan. Larangan ihram selanjutnya, yang kedua berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Yang ketiga menikah atau menikahkan atau menjadi wali. Yang keempat memakai pakaian yang dijahit dan memakai tutup kepala bagi laki-laki yang sedang berihram. Yang kelima menutup muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan yang sedang ihram. Yang keenam menebang pohon atau memotong rerumputan. Yang ketujuh memotong kuku, mencukur rambut seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, dan jenggot. Dan yang terakhir adalah memakai harum-haruman atau wangi-wangian baik pada badan ataupun pakaian. Untuk larangan ihram yang dari poin nomor 2-8, dam atau dendanya, yang pertama berpuasa 3 hari, kemudian yang kedua memberi makan kepada 6 orang miskin, masing-masing setiap orang miskin tersebut diberi 1 mud dari gandum ataupun beras. Kemudian yang terakhir menyembelih seekor kambing. Jadi dari ketiganya ini pilih hanya satu saja.
Hikmah dan keutamaan haji. Hikmah ibadah haji yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, sudah seharusnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah harus kuat dan bertambah. Karena itu menumbuhkan keyakinan yang mendalam dengan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Kita harus senantiasa bersemangat, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah. Baik itu berkorban harta, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, pasti tidak hanya dari negara Indonesia saja, bahkan dari seluruh dunia pun yang beragama Islam pasti melaksanakan ibadah haji. Dan disitulah kita bisa menjalin tali persaudaraan sesama muslim dengan mengenal saudara-saudara kita dari negara lain. Kemudian yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zamzam, Hajar Aswad, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Keutamaan ibadah haji. Yang pertama, haji merupakan amal paling utama. Rasulullah pernah ditanya mengenai amalan yang paling utama. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Adapun haji yang mabrur yaitu orang yang sekembalinya dari melaksanakan ibadah haji, orang tersebut perilakunya berubah menjadi lebih baik. Keutamaan yang kedua yaitu haji merupakan jihad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau semua?" Kemudian Rasul menjawab, "Bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji yang mabrur." Kemudian Aisyah berujar, "Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji." Keutamaan yang ketiga yaitu haji menghapus dosa. Dan keutamaan yang terakhir adalah pahala ibadah haji adalah